Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على هيا على هيا على هيا على
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, termasuk kepada kita sekalian sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman. Sebagaimana layaknya khatib untuk senantiasa berwasiat, terkhusus berwasiat kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga kita tidak meninggalkan dunia ini, melainkan berada dalam keislaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat dalam surah Al-Hadid ayat 10 tertulis, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. La yastawi minkum min qabil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajah. Mengapa kamu tidak berinfak di jalan Allah, sementara Allah telah mewariskan langit dan bumi untuk kamu sekalian, untuk kita sekalian? Tidak sama orang yang berinfak di jalan Allah sebelum Futuh Mekah, min qablil fathi wa qatal, dan juga berjuang untuk membebaskan kota Makkah, tentunya tidak sama. Ulaika a'dhamu darajah. Dan bagi orang-orang yang berjuang untuk membebaskan kota Makkah, ulaika a'dhamu darajah, mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita dalam memperjuangkan untuk menegakkan agama Allah. Yang di dalam ayat ini menjelaskan tentang perilaku sebagian umat yang memiliki harta, yang memiliki kemampuan, tetapi enggan untuk berinfak di jalan Allah. Hal ini tentu merupakan pelajaran penting bagi kita. Sebagian umat yang memiliki kemampuan itu dalam berinfak ditimbang-timbang, apakah infaknya itu mengeluarkan sebagian dari hartanya itu menguntungkan untuk dirinya secara finansial atau tidak, atau secara sosial kemasyarakatan atau tidak. Ini yang menjadi kritikan surah Al-Hadid ayat 10 ini. Wa ma lakum alla tunfiqu. Mengapa kamu tidak berinfak di jalan Allah?
Sementara Allah telah memberikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Silahkan untuk diberdayakan, silahkan untuk dimanfaatkan untuk kita sekalian. Tetapi sebagian dari umat yang ikut hijrah ke Madinah pada saatnya untuk kembali melancarkan upaya-upaya untuk membebaskan Makkah dari cengkraman orang-orang kafir, dari cengkraman orang-orang musyrik. Banyak yang tidak siap untuk mendukung finansial dalam upaya memperjuangkan untuk Futuh Makkah itu. Oleh karena itu, tentu dijelaskan dalam ayat ini dan merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka. Wa ma lakum alla tunfiqu. Mengapa kamu tidak berinfak? Kalaulah alasannya tidak berinfak itu karena kemiskinan, ada isyarat bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi silahkan untuk dikelola sebaik-baiknya. Apa yang ada di langit mungkin kita agak sulit memahami apa yang ada di langit sebagai sumber rezeki. Tetapi hari ini itu terjawab. Berapa juta manusia, berapa juta orang di dunia ini yang memanfaatkan jasa-jasa keberadaan langit, yang memanfaatkan keberadaan matahari, yang memanfaatkan keberadaan gelombang elektromagnetik yang ada di langit kita. Berapa jumlah manusia yang memanfaatkan air hujan yang turun dari langit, dan sejumlah material-material yang ada di langit yang dipersilahkan untuk kita. Demikian juga material-material sumber daya alam yang ada di perut bumi kita dipersilahkan untuk diberdayakan. Mulai dari lapisan tanah teratas yang disebut topsoil, yang sebagai sumber untuk menghidupkan pepohonan, menghidupkan buah-buahan, menghidupkan sayur-sayuran, dipersilahkan untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kalau alasannya karena kita miskin, demikian juga yang ada di laut kita, yang ada di perut bumi kita, yang kaya dengan berbagai material, berbagai benda-benda yang sangat berharga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. Jadi kalau alasannya karena kita miskin, tidak memiliki aset, tidak memiliki kekayaan, tentunya kita harus menambah keahlian untuk bisa mengelola sumber daya alam, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk seorang muslim untuk tidak memiliki kekayaan, karena Allah telah memberikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tinggal kita bagaimana mau belajar untuk memberdayakan sumber daya alam itu, sehingga itu menjadi kekayaan kita, menjadi sumber kesejahteraan kita, dan menjadi yang menjaga harga diri kita supaya kita tidak menjadi jatuh miskin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat ini mengakhiri bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian dipersilahkan, dan apa yang terjadi dalam denyut nadi kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, mengapa kita tidak bisa berinfak itu, tentunya Allah Maha tahu itu semua. Jangan sekali-kali kita membohongi apa yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Ada yang di dalam nurani kita. Mengapa kita tidak bisa berinfak? Kalaulah memang kita tidak memiliki kemampuan itu, memohon kepada Allah untuk diberikan kemampuan, untuk diberikan rezeki, untuk diberikan kemampuan dalam mengelola apa yang Allah anugerahkan di muka bumi yang kita cintai ini.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segalanya ada di bumi kita yang kita cintai. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini supaya menjadi sarana untuk mensejahterakan kita semua dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang kedua dari ayat ini yang erat kaitan dengan hari kemerdekaan kita. Kalau dulu ketika sepulang dari Madinah, Rasulullah dengan para sahabat ingin membebaskan kota Mekah yang disebut dengan Futuh Mekah, yang di dalam proses perjalanan dan persiapannya itu ternyata tidak mulus juga. Selalu ada teman-teman atau rekan-rekan yang tidak sependapat, yang tidak memiliki pikiran yang bulat untuk membebaskan kota Mekah dari cengkraman orang kafir Quraisy, orang Syirik dan orang kafir yang lainnya. Oleh karena itu tentu ini menjadi pelajaran penting kepada kita untuk tidak menjadi putus asa dalam sebuah perjuangan menegakkan kebenaran Islam. Ya, pasti selalu ada hal-hal yang mengganjal dalam perjuangan itu. Oleh karena itu kesabaran dan ketawakalan menjadi sangat penting artinya. Dengan sabar dan tawakal dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Oleh karena itu kata-kata yang tertulis di dalam Al-Quran, Nasrun minallah wa fathun qarib, itu menjadi guide untuk kita, menjadi pedoman untuk kita, dan menjadi keyakinan bahwa sesulit apapun dalam kehidupan ini, dalam memperjuangkan kebenaran Allah, tentu ada jalan untuk bisa membebaskan kesulitan-kesulitan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan penuntun hidup kita sehingga kita selamat sampai yaumil akhir nanti. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah menyatakan pada suatu hari nanti akan ada hari di mana pada hari itu mulut kita ditutup, tangan kita yang akan berbicara, dan kaki kita yang akan menjadi saksi atas segala apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Maka ketika yang kita lakukan itu adalah kebaikan, kesolehan, memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan bantuan-bantuan kepada siapapun yang harus kita bantu, dan terus menggali ilmu dan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, maka pada yaumil akhir nanti bolehlah rasanya kita kembali ke hadirat Allah dengan penuh harap bahwa kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijali. Nasrun minallah wa fathun qarib walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن